Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Awalia dengan NIM 941424018. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan yang diampuh oleh Bapak Bobi Rantaupayu, SSI ME. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pasar uang dan kebijakan moneter. Materi ini membahas bagaimana pasar uang berperan dalam sistem keuangan serta bagaimana Bank Indonesia menggunakan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Materi ini penting karena pasar uang menjadi jalur utama peredaran likuiditas dan juga menjadi media utama transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Pada presentasi ini terdapat 8 pembahasan utama yang dimulai dari definisi dan konsep pasar uang, kemudian instrumen pasar uang, fungsi pasar uang dalam perekonomian, pengertian kebijakan moneter, proses transmisi kebijakan moneter melalui pasar uang, instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia, kondisi pasar uang dan kebijakan moneter di Indonesia, lalu diakhiri dengan kesimpulan. Definisi dan konsep pasar uang. Pasar uang merupakan pasar keuangan yang memperjualbelikan instrumen jangka pendek keuangan tenor kurang dari 1 tahun. Tujuan utama pasar uang adalah memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek bagi pemerintah, bank, maupun perusahaan. Karakteristik pasar uang antara lain bersifat jangka pendek, memiliki risiko relatif rendah, transaksi dilakukan dengan volume besar, dan transaksi umumnya dilakukan secara over the counter atau langsung antar lembaga, bukan melalui bursa formal. Jadi, pasar uang dapat dikatakan sebagai pusat pengelolaan dana jangka pendek dalam sistem keuangan. Selanjutnya ada instrumen-instrumen pasar uang. Dalam pasar uang terdapat beberapa instrumen utama. Yang pertama, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia untuk operasi pasar terbuka. Yang kedua, SPBU atau surat berharga pasar uang yang diterbitkan bank komersial. Ketiga, deposito berjangka yang merupakan simpanan dengan jangka waktu tertentu. Keempat, commercial paper, yaitu surat utang jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan perusahaan besar. Dan kelima, sertifikat deposito yang dapat diperjualbelikan kembali sebelum jatuh tempo. Yang terakhir ada repo atau repurchase agreement, yaitu transaksi penjualan surat berharga dengan perjanjian pembelian kembali. Instrumen-instrumen ini membantu menjaga kelancaran likuiditas dalam perekonomian. Selanjutnya, pasar uang memiliki fungsi yang sangat penting dalam perekonomian. Yang pertama, sebagai penyedia likuiditas agar pelaku ekonomi dapat memperoleh dana jangka pendek dengan cepat. Kedua, sebagai sarana pengendalian moneter karena Bank Indonesia menggunakan pasar uang untuk menjalankan kebijakan moneter. Ketiga, sebagai media transmisi suku bunga dari Bank Indonesia ke sistem perbankan. Keempat, sebagai sarana investasi jangka pendek yang relatif aman. Yang kelima, meningkatkan efisiensi sistem keuangan melalui penyaluran dana dari pihak surplus ke pihak yang membutuhkan dana. Dan keenam, menjaga stabilitas sistem keuangan agar gangguan likuiditas tidak berkembang menjadi krisis perbankan. Selanjutnya, pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga demi mencapai stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini dilakukan saat ekonomi melambat. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli surat berharga, dan menurunkan giro wajib minimum agar jumlah uang beredar meningkat dan aktivitas ekonomi terdorong. Kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi dengan menaikkan suku bunga, menjual surat berharga, dan meningkatkan giro wajib minimum sehingga jumlah uang beredar berkurang. Slide berikutnya menjelaskan bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi perekonomian. Prosesnya dimulai dari Bank Indonesia yang menetapkan BI rate atau suku bunga acuan
Kemudian perubahan tersebut mempengaruhi pasar uang, khususnya suku bunga antar bank. Selanjutnya, perbankan akan menyesuaikan bunga kredit dan simpanan. Perubahan ini terdampak pada masyarakat dan dunia usaha, terutama dalam konsumsi dan investasi. Akhirnya, kondisi tersebut mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Contohnya, jika suku bunga naik, maka biaya pinjaman menjadi lebih mahal sehingga konsumsi dan investasi menurun, lalu inflasi dapat dikendalikan. Sebaliknya, jika suku bunga turun, maka pinjaman menjadi lebih murah sehingga aktivitas ekonomi meningkat. Selanjutnya, Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen utama dalam menjalankan kebijakan moneter. Pertama, BI 7-day reverse repo rate sebagai suku bunga acuan utama. Kedua, operasi pasar terbuka, yaitu pembelian atau penjualan surat berharga untuk mengatur likuiditas. Ketiga, giro wajib minimum atau GWM, yaitu dana minimum yang diwajib disimpan di Bank Indonesia. Keempat, fasilitas simpan pinjam untuk menjaga stabilitas pasar uang antar bank. Kelima, intervensi pasar valuta asing guna menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Dan yang terakhir, kebijakan makroprudensial seperti pengaturan loan to value untuk mengendalikan risiko sistem keuangan. Selanjutnya di sini kita dapat melihat perkembangan kebijakan suku bunga Bank Indonesia beberapa tahun terakhir, yaitu tahun 2020, BI menurunkan suku bunga menjadi 3,75% untuk mendorong pemulihan ekonomi saat pandemi COVID-19. Kemudian tahun 2022, BI menaikkan suku bunga secara agresif hingga 5,50% untuk merespon inflasi global dan penguatan dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2024, BI rate berada di angka 6,25% untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan tekanan inflasi. Dari data ini terlihat bahwa kebijakan moneter selalu menyesuaikan kondisi ekonomi global dan domestik. Sebagai kesimpulan, pasar uang merupakan pasar instrumen jangka pendek yang sangat penting bagi likuiditas perekonomian. Instrumen pasar uang terdiri dari SBI, SBPU, deposito, komersial paper, sertifikat deposito, dan repo. Bank Indonesia menggunakan pasar uang sebagai jalur utama transmisi kebijakan moneter melalui BI Rate, operasi pasar terbuka, dan giro wajib minimum. Kebijakan moneter ekspansif digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan kontraktif digunakan untuk mengendalikan inflasi. Dengan demikian, pasar uang yang sehat dan efisien yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Sekian presentasi singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.